Mau yang mana, Van? Itu Ini aja? ya. Oke. Ini kita boncengan apa gimana nih? Hah? Enggak deh, aku mendingan yang itu. Satu-satu, nanti kejungkel lagi malu. Hei pemirsa, apa kabar? Kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia kita produksi VOA. Kali ini saya dan Rifan berada di penyewaan sepeda. Betul, penyewaan Ini namanya Capital sepeda. Bike Share. Ini ada Ya. di daerah DMV ya, di area Washington DC. Ya. Ini kita bisa bayar berapa dolar, bisa kita pakai berapa menit atau berapa jam. Betul. Nanti kita kalau misalnya udah kelar pakainya harus Bisa taruh lagi. Taruh lagi, tapi nggak usah harus di sini. Nggak Bisa usah. di mana aja. Jadi cocok untuk keliling-keliling, terutama bagi para wisatawan. Kenapa sih kita ngomongin soal sepeda hari ini? Karena bulan Mei adalah National Bike Month Nah. atau bulan sepeda nasional di Amerika Serikat. Betul sekali. Kita ingin melihat sebuah acara tahunan yang menarik nih Rifan. Apa Di nih? kota New York itu ada yang Nah. namanya pemberkatan sepeda. Jadi Sepeda. mereka harapannya setelah diberkati itu sepeda yang mereka punya, mereka bisa bersepeda dengan lebih aman, dan terberkati. Betul. Ya kan? Iya. Dan berikutnya juga ada sebuah liputan mengenai mengapa terjadi peningkatan penggunaan sepeda selama pandemi ini. Kenapa ya kira-kira? Ini dia. Riding today is fantastic. It's not too hot, the sun's in your face, you've got the wind blowing. The smells, cut grass and rolling by a barbecue shop and smelling that, or cookies, it's crazy what you smell. You know, I started really young, probably, gosh, I don't know, 4 years old or so. But I used to ride to work. That was my transportation until I got a car for years and years. The thing about being in a car is you disconnect yourself. You can't disconnect yourself on a bicycle in traffic. You can't. And you are no longer the top dog. And that's really important. I actually think that feeling is important to help you make you a better driver because you're more aware of what's around you in the world. So I founded Maverick Charities to give back, to expand opportunity for other folks. We partner with organizations who help incarcerated folks who are coming out of incarceration get back on their feet. And some of them can't have licenses. We're about to donate 50 bikes to Loudoun County Public Schools. We plan on doing it frequently throughout the year, at least twice a year. Bicycling in the United States has been increasing over the last decade or two in certain cities and places like Minneapolis, San Francisco, Portland, Washington, D.C. Bicycling has gotten an additional boost by a very unfortunate event, which is the COVID crisis. Many people found themselves at home and in the need for physical activity, and they were flocking to bikes, often for recreational purposes. We have people who still go to work or have to make a trip, but are not comfortable making it on public transport anymore. The more people ride their bikes, the more likely drivers know cyclists who ride their bikes, the more likely drivers are cyclists themselves. And we're developing more of a traffic culture that's watching out for the other, because the cyclist is not the unknown or the other, but it may be your friend or your work colleague, and you can sort of relate to the people who are on bikes. So I think it's changing the traffic culture. About 40% of all trips that are taken a day are shorter than 2 miles. These are very bikeable distances, so there's a great potential, especially in cities. The more the community rides, the more the community will enjoy riding together. In the end, it brings us closer together. That's what bicycles do. They enable the world and they bring us closer together. Di antara ritual unik di New York, ini mungkin yang paling menonjol karena bertahan lama. Selama 23 tahun, di awal bulan Mei, ratusan penggoes mengayuh pedal sepeda mereka ke The Cathedral Church of St. John of the Divine supaya sepeda mereka mendapat pemberkatan. Bahkan juga binatang piaraan. She just loves to go in Central Park, and when I'm getting ready to get on my bike, she looks at me really anxiously, wondering if she's going to go too, and is very excited to get on the bike. Glenn Goldstein memulai tradisi unik ini. Ia bukan orang yang religius dan penggoes fanatik yang mendapat gagasan ini dari ibunya. Many years ago, my mother sent me a newspaper article about a blessing of the motorcycles at a shrine. And like all good sons, I took that article and threw it away.
And many years later, I thought, this is not a bad idea. And so I came here to this wonderful cathedral and said, can I ask you a question? I was very embarrassed. I thought they would not like this, but they were very nice and welcoming. And we've been doing it for 23 years now. This is the 23rd year. Pemberkatan ini, kata Goldstein, mungkin membuatnya dan yang lain lebih aman bersepeda di jalan. Do I believe it helps? Amen. You gotta have faith. And you all the help you can get, and it doesn't hurt. That's for sure. Ketika pandemi semakin parah, banyak warga New York melihat sepeda sebagai salah satu alat transportasi paling aman. Bahkan, para pendeta gereja ini mengaku tidak naik kereta api bawah tanah lebih dari setahun. We were all so afraid to go out. And these brave people, many of whom are immigrants to this country, many of whom are not documented immigrants to this country, they went out on their bicycles so we would have something to eat when we were all afraid, huddled in our homes. Setiap tahun, kira-kira 2 penyepeda tewas karena kecelakaan di jalan raya. Sepeda yang dicat putih sering menjadi tanda penghormatan di tempat kecelakaan yang menyebabkan kematian penggoes. Pedro Lopez, 41, Brooklyn. I think it's tragic and it's sad, but it's good to have a memorial for people to realize that it is dangerous with cars and bicycles like sharing the same roads, and for people to be aware like how easy it is for cyclists to get injured when you have 1,000-pound vehicles riding next to them. Mereka datang sekali setahun supaya sepeda mereka diberkati dan siap menggenjot sepeda mereka kembali menyusuri jalan-jalan kota. Dari New York, tim VOA. Nah udah coba, jangan aja sampai ke-charge kebanyakan. Setengah jam cukup ya olahraganya ya. Cukup. Nah, jadi itu tadi ya, liputan-liputan mengenai serba-serbi sepedaan di Amerika Serikat. Betul. Semoga menambah semangat goesan Betul. Anda di tanah air. Nah, Ya. setelah yang satu ini kita masih punya cerita-cerita lainnya, termasuk kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa dunia kita. Ya. Makanya jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Pemirsa masih dalam Dunia Kita dan kali ini kita pengen menjawab pertanyaan dari salah satu pemirsa. Ini ada Yana Maliana dari Serang. Halo. Halo Dunia Kita, saya Yana dari Serang. Nah, saya mau nanya nih, kalau kita lihat di film-film, biasanya kan orang Amerika itu jarang banget pakai sepeda motor. Mau nanya, kalau di sana emang bener-bener pada nggak pakai sepeda motor atau seperti apa? Apakah mereka tidak suka menggunakan sepeda motor? Dan kalau emang iya, kenapa alasannya? Ya, terima kasih Yana atas pertanyaannya. Gimana Rifan? Emang kalau di Amerika Serikat jarang ya dilihat ada orang naik motor gitu ya. Kalau di Indonesia kan semuanya di mana-mana ada motor. Betul, di Amerika tuh belum tentu dalam satu hari kita bisa melihat motor di jalanan. Iya, apalagi jarang banget. di daerah Washington DC dan sekitarnya ya. Kalau misalnya Betul. lagi musim panas seperti ini ya mungkin adalah 1-2 gitu ya di jalan raya, di Cuacanya highway. enak soalnya ya. Nah, tapi ada berbagai macam nih faktor yang membuat motor itu kurang populer di Amerika Serikat, tidak seperti misalnya di Indonesia. Betul. Antara lain karena adanya ya 4 cuaca itu ya, 4 iklim musim. itu ya, 4 musim ya. Betul, kan kalau misalnya lagi musim panas gini enak sepoi-sepoi, itu Nah, malah jadi kayak rekreasional. Kalau winter gimana? Gini, mau belok kanan diem aja. Nah, selain itu juga mungkin fisiologis jalanan di Amerika Serikat itu kan besar-besar, distance-nya panjang-panjang. Motor yang hanya bisa maksimum 2 orang dan nggak ada covernya dan mungkin cc-nya kecil gitu ya, dianggap kurang efisien Betul. mungkin untuk menempuh jarak-jarak yang jauh seperti itu. Apalagi rata-rata kecepatan mobil di Amerika Serikat itu dianggap tidak aman untuk motor bisa berada di jalanan bersama mobil-mobil ini. Apalagi Betul. memang aturan lalu lintasnya juga di sini ketat kan. Ya. Kalau di Indonesia mungkin masih bisa kayak nyalip-nyalip. gitu. Kalau di sini motor ya 1 jalur barengan dengan mobil. Mobil. Kalau misalnya mobil yang ngantri macet ya udah motornya Ikut ikutan stuck. macet. Nggak bisa kayak, nggak boleh mana dulu nyelip-nyelip. Iya. Dan memang di Amerika Serikat sendiri yang namanya sepeda motor itu juga mungkin kesannya lebih lekat dengan kayak misalnya orang-orang senior atau lansia yang Ya. biasanya pengen
mengekspresikan diri setelah selama ini ngantor atau gimana. Mungkin dan yang udah biasanya pensiun bawa gitu mobil ya, motor-motor untuk gede gitu kan. pelesiran gitu. Tapi memang ada beberapa tempat di ibu kota atau misalnya di kota-kota besar metropolitan yang menyewakan motor. Di Washington DC ada ya? Di Washington DC termasuk. Betul sekali. Kita lebih seringnya malah melihat sepeda dan juga skuter Teletubbies, skuternya Po itu di mana-mana karena disewain di setiap pojokan, di setiap lampu merah ada stasiunnya. Betul. Nah, semoga menjawab ya Yana. Dan kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol soal motor, motor aku jadi inget sama di Indonesia banyak banget ojol. Itu salah satu yang aku kangenin tuh, karena bisa delivery kapan saja. Tengah gitu malam pengen makan tinggal. Nah, kalau di sini agak susah. Susah di sini sih. Ya di sini mungkin ada tapi tidak seefisien kalau misalnya ojol di Indonesia. Ya. Tapi ini di Rusia ini mulai populer juga semenjak pandemi nih. Tapi bukan motor sih. Bukan Mereka motor? ini justru pakai sepeda. Oh, lebih sustainable dong, lebih hijau, ramah Betul lingkungan. sekali. Tapi ini ada keraguan juga nih apakah nanti setelah pandemi usai ini masih akan terus bertahan. Apalagi ini kan kalau sepeda terbatas waktu, kecepatan, jarak, juga tenaga. Nah, coba kita lihat ceritanya kayak gimana. Pandemi mengubah cara orang berbelanja. PSBB membuat banyak orang enggan berbelanja langsung di toko dan mengandalkan bantuan aplikasi pengiriman. Di Rusia, startup teknologi jasa belanja meroket sejak pandemi. Мы круто росли и показывали хорошие цифры до пандемии и были таким классным сервисом, который утолял какие-то нужды. В общем, были очень забавной игрушкой. В пандемию все поменялось, особенно с началом, когда людей охватила паника. Оказалось, что мы превратились в социально значимый сервис, который, собственно, обеспечивает безопасную доставку, безопасное потребление. Nilai investasi untuk aplikasi jasa pengantar sejak tahun 2020 pun berlipat. PitchBook, perusahaan penyedia data finansial, memperkirakan $14 miliar ditanamkan investor pada kelompok jasa ini. Мы точно понимаем, что эта бизнес-модель нужна в городах-миллионниках. Это где-то 11 городов России. Собственно, мы планируем выйти в них в ближайшие несколько месяцев. Sekalipun bersaing dengan perusahaan retail besar, model usaha Яндекс.Лавка yang fokus pada market kecil disukai pengguna karena efisien dan cepat. Средний заказ собирается за 2 минуты, это где-то 8-10 секунд на одной SKU. Это бизнес-процессы, потому что все продукты расположены так, как было бы удобнее их собирать с точки зрения времени. Это технологии доставки, потому что мы понимаем, какому курьеру лучше назначить этот конкретный заказ. Ну и, естественно, маршруты, навигация и выбор оптимального маршрута. Kurirnya pun senang. Жақсы эле болот. Күнүнө 3000, 4000, 5000 иштеп тапсаң болот. Ошо жақсы жумуш. Узакка ишке келгениме 2 ай болду. Keberhasilan aplikasi ini di Rusia menginspirasi Fridge No More di Brooklyn, New York. We have a big TV right here where the orders pop up and you'll hear a little notification going off. And as soon as that goes on, we can get started. Konsepnya serupa, mengantarkan belanjaan dengan sepeda dalam waktu kurang dari 15 menit. Startup ini baru saja memperoleh investasi sebesar $15 juta Amerika dan berencana membuka gudang cabang di penjuru New York. On average, we have about maybe I would say 30, 40 orders in the morning, and then in the night we'll have another in the night it picks up maybe another 40, 50 orders. Meski menggiurkan, analis menilai bisnis jasa pengantar menggunakan sepeda masih belum teruji waktu dan mungkin akan menghadapi tantangan jarak dan kecepatan pengiriman. Demikian laporan VOA. Ya, ternyata ekspansi juga ya ke Amerika Serikat. Jadi nggak hanya di Rusia. Betul sekali. Nah, setelah yang satu ini kita masih punya cerita-cerita lainnya, makanya jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Kembali dalam Dunia Kita. Nah, di segmen terakhir ini sekarang kan udah nyampe penghujung bulan Mei nih. Betul. Kita ini dulu lah, rewind dulu ya ke awal bulan Mei. Yaitu tanggal 3 Mei adalah World Press Freedom Day. Betul. Atau Hari Kebebasan Pers Sedunia. Betul sekali. Nah, ternyata selama pandemi ini atau setahun terakhir sebetulnya ranking atau nilai dari kebebasan pers di dunia itu menurun secara umum karena pandemi. Dan ini digunakan oleh
pemerintah jadikan dalih untuk menutup-nutupi informasi. Oke, nah kalau di Amerika Serikat sendiri selama setahun terakhir itu kayak terjadi semacam ketegangan ya antara pihak berwajib ya kepolisian dengan insan pers. Betul. Karena banyaknya ekspos terhadap kekerasan yang dilakukan oleh polisi, terutama maraknya setelah kasus George Floyd tahun 2020 kemarin ya. Nah, ini untuk istilahnya mencoba apa ya? Rekonsiliasi atau mencoba kerjasama ya antara kedua belah pihak itu. Betul, mereka akhirnya menggelar semacam training bersama-sama, jadi antara polisi dan juga insan pers bersama-sama ini di Georgia ya, acara latihannya ini untuk seperti apa sih caranya mereka bisa saling menghargai keberadaan masing-masing ketika melakukan peliputan di lapangan. Betul. Continued broadcasting live despite being assaulted by American police. Dalam peringkat kebebasan pers 2020 oleh Reporters Without Borders, Amerika Serikat naik peringkat dari ke-48 menjadi 44. Namun insiden kekerasan terhadap jurnalis, baik oleh aparat maupun warga, terutama dalam setahun terakhir, mendorong sebuah organisasi nirlaba untuk membuat pelatihan baru. What we have here is a protest situation where police are needing to diffuse the protesters. They're entering an area where they shouldn't, or things are starting to get violent and they need to, it's no longer peaceful. I'm here live on the scene of a protest. Charlotte tampil dalam video training ini sebagai reporter yang bertugas di depan pengunjuk rasa yang mulai bentrok dengan polisi. Pelatihan di Georgia Public Safety Training Center ini membimbing aparat untuk meredam konflik dan mengajarkan wartawan untuk menghormati batasan-batasan hukum. Menurut Direktur Pelatihan, program ini membantu menjembatani kedua pihak. You really get to see that it's not just a person with a microphone in their face, or it's not just a person with a camera. From our perspective, they're human beings just like we are. And then from the media perspective, I think it's also important that they got to see that there's a human being standing behind that shield wearing that helmet, and at the end of the day we all want to just do our job. Baik Chad maupun Charlotte mengakui adanya peningkatan rasa saling tidak percaya antara wartawan dan aparat seiring meningkatnya jumlah unjuk rasa di Amerika Serikat. Namun keduanya yakin pelatihan ini merupakan langkah awal yang tepat. Police and journalists have rights that start and end at very specific time frames. And it is a two-way street that requires participation and respect from both police and the press. It won't work without that. If we get nothing other than just open lines of communication out of this, I think we've done more than a lot of people have ever gotten done. Justice! Pelatihan juga melibatkan anggota polisi dari daerah terpencil dan luar kota yang tidak biasa menangani unjuk rasa skala besar. Program temu langsung baru bisa berjalan sekarang, tapi pelatihan secara virtual bisa diakses kapanpun oleh para penegak hukum di negara bagian ini. Dari Georgia, tim VOA. Pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam dunia kita. Ini saatnya kami untuk pamit undur diri. Tapi jangan khawatir kalau misalnya Anda pengen nonton lagi acara Dunia Kita episode-episode yang lalu atau acara-acara VOA lainnya, langsung akses website kami di www.voaindonesia.com atau langsung mampir nih ke YouTube channel kami di VOA Indonesia. Dan juga jangan lupa untuk menjadi sahabat kami di sosial media, di akun VOA Indonesia, baik di Twitter, di Facebook, di YouTube, dan lain sebagainya. Nah, dan jangan lupa di Instagram. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan, langsung kirim video pertanyaannya tentang kehidupan di Amerika Serikat seperti yang tadi dilakukan oleh Yana. Nanti kalau misalnya yang kepilih tampil dan dijawab di Dunia Kita akan dikasih merchandise souvenir dari VOA. Kalau gitu kami undur diri dulu. Saya Aryatna Budianto dan saya Rifan Dwi Astono. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.